Semuanya, kita semua adalah apoteker. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Jika Anda dapat menyembuhkan cucu saya pasti akan membalasnya. Jika tidak bisa, silakan pergi dan jangan bicara omong kosong di sini. Wajah lelaki tua itu menjadi jelek. Bagaimana mungkin dia tidak marah jika ada yang mempermalukan cucunya seperti ini? Pergi, semua pergi. Saat ini, 5 pria dengan otot besar dan pinggang bundar menerobos kerumunan dan masuk ke dalam. Siapa yang begitu hebat dan ingin kita menjauh? Sial, bukankah ini 5 pahlawan Nanfang? Lebih baik menjauh. Apa yang dilakukan kelima orang ini di sini? Mereka bukan apoteker dan mereka tidak tahu cara merawat pasien. Siapa tahu, jangan main-main dengan mereka. Semua orang menyerah satu demi satu. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah ketika dia melihat 5 lelaki kuat itu tiba-tiba muncul. Dia meletakkan kiosnya, membawa cucunya dan bersiap untuk pergi. Siapapun yang pernah menghabiskan waktu di Pulau Yaoshen pasti tahu 5 pahlawan Nanfang. Kelima orang ini melakukan segala macam kejahatan, mereka sama sekali bukan apoteker, tetapi mereka berkembang pesat di Pulau Dewa Pengobatan. Karena banyak biksu yang bukan apoteker di Pulau Yaoshen, semua biksu ini diatur untuk tinggal di Nanfang. Dan 5 pahlawan Nanfang ini mengandalkan kekuatan mereka untuk mengendalikan seluruh Nanfang. Namun, kelima orang ini menilai situasi dan tidak berani menyinggung keluarga Ouyang. Sebaliknya, mereka berkontribusi banyak dalam pengelolaan Pulau Yaoshen oleh keluarga Ouyang pemilik pulau. Kali ini, kelima orang itu menjadi semakin tidak bermoral dan merajalela di Pulau Yaoshen. Namun, mereka hanya berani menindas beberapa petani biasa yang baru di Pulau Yaoshen. Mereka tidak berani menindas penduduk asli Pulau Yaoshen yang terkait dengan keluarga Ouyang. Orang tua, kenapa kamu pergi setelah melihat kami? Apakah kamu tidak mentraktir cucumu? Kami juga bisa melakukannya. Sebagai bos dari 5 pahlawan selatan, dia menangkap orang tua itu dan berkata, "Kamu bukan apoteker, bagaimana mungkin kamu bisa menyembuhkan cucuku? Kami tidak akan menonton." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan mencoba melepaskan diri, tetapi ternyata dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu pemimpin 5 pahlawan Nanfang. "Kami bukan apoteker, tapi kami mengenal banyak apoteker. Saya dapat membantu Anda menemukan apoteker untuk mengobati penyakit cucu Anda." Bos dari 5 pahlawan berkata sambil tersenyum jahat. "Apa yang kamu inginkan?" Orang tua itu menahan amarahnya dan bertanya. "Kamu orang tua, kamu tahu apa yang kamu minta, tentu kamu ingin cucumu menemani saudara-saudara kita. Saya sudah lama memperhatikan bahwa cucu Anda bukanlah produk asli, jadi jangan berpura-pura tidak bersalah." 5 pahlawan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kalau saudara-saudara kita tidak menyukainya, itu cukup bagus. Sepasang sepatu rusak, kamu bisa berpura-pura menjadi apa lagi?" 5 pahlawan lainnya tertawa terbahak-bahak. Orang tua itu marah, sangat marah, dan matanya menjadi sangat merah. "Aku akan bertarung denganmu, kalian 5 binatang buas." Orang tua itu meraung dan menamparkan bos 5 pahlawan dengan satu telapak tangan. Pemimpin 5 pahlawan tampak tercengang, dan tiba-tiba meledak dengan ledakan energi spiritual, seperti gelombang besar yang bergulung, langsung menerbangkan lelaki tua itu. Pada saat ini, sesosok tubuh langsung naik ke udara dan langsung menangkap lelaki tua itu. "Miao Lao, kamu baik-baik saja?" Chen Ping bertanya dengan lembut setelah menangkap lelaki tua itu. Ternyata lelaki tua itu adalah Tuan Miao yang pergi ke Gunung Tianmo bersama Chen Ping, dan gadis itu adalah cucu Tuan Miao, Miao Miao. Setelah Miao Miao dilanggar di medan perang para dewa dan iblis, Tuan Miao pergi bersama cucunya. Tapi mereka tidak menyangka akan datang ke Pulau Yaoshen. Tuan Chen. Melihat Chen Ping, Tuan Miao menangis. Melihat Tuan Miao seperti itu, Chen Ping sangat tersentuh. Itu sudah lama sekali, dan Tuan Miao sepertinya sudah sangat tua. Dan Miao Miao, gadis yang awalnya sangat lincah, kini terlihat seperti orang bodoh,
dengan mata kusam dan bergumam pada dirinya sendiri. Gadis kecil, ikut aku bisa membantumu menemui dokter. Bos dari 5 pahlawan melangkah maju dan meraih lengan Miao Miao, dan hendak membawa Miao Miao pergi. Patah. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba datang. Bos dari 5 pahlawan tertangkap basah dan ditampar. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, kamu akan mati, kata Chen Ping dengan mata dingin. Sial, kamu berani memukulku. Bos dari 5 pahlawan tampak kedinginan, matanya terbuka lebar, penuh amarah. Liu Ruyan dan Ni Heng berjalan di belakang Chen Ping, dan Chen Ping berkata, kalian berdua hati-hati terhadap Nona Miao, jangan biarkan siapapun mendekat. Chen Ping takut perkelahian akan segera terjadi. Dengan begitu banyak orang yang mengincar Miao Miao, seseorang akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Situasi Miao Miao saat ini jelas dia mengigau dan memiliki masalah mental. Bahkan jika seseorang memanfaatkannya, dia tidak akan menolak. Oke, Liu Ruyan dan Ni Heng mengangguk. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Chen Ping mengikuti lelaki tua dan pemuda itu, karena Chen Ping mengatakannya, mereka akan mendengarkan. Pemimpin 5 pahlawan melihat ke arah Chen Ping dan menemukan bahwa Chen Ping hanyalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan, jadi dia berkata dengan marah, seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan berani ikut campur dalam urusan lain, urusan orang. Setelah mengatakan itu, bos dari 5 pahlawan melambaikan tangannya ke arah Chen Ping, dia ingin membalas tamparan yang baru saja dia terima. Aura puncak alam kesengsaraan meledak di tubuh bos 5 pahlawan, tetapi ketika sebuah telapak tangan muncul di depan Chen Ping mengulurkan tangannya dan langsung meraih pergelangan tangan bos 5 pahlawan. Pada saat ini, pemimpin 5 pahlawan tertegun dan ingin menarik tangannya kembali, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ah! Bos dari 5 pahlawan langsung berteriak, dan jari-jari Chen Ping mengerahkan sedikit tenaga. Lengan bos dari 5 pahlawan sepertinya patah, dan rasa sakitnya sangat memilukan. Melihat hal tersebut, beberapa anggota 5 pahlawan lainnya berteriak dengan tegas, lepaskan saudaraku, cepat lepaskan, atau aku akan membunuhmu. Orang-orang ini juga berada di puncak alam kesengsaraan. Aura mereka melonjak dan mata mereka tajam. Melihat ini, semua orang di sekitar mereka melarikan diri. Mereka tidak berani memprovokasi 5 pahlawan Nanfang. Setelah melihat ini, Tuan Miao buru-buru berkata kepada Chen Ping, Tuan Chen, terima kasih atas campur tangan Anda. Sebaiknya Anda pergi dan biarkan saja. Anda bukan tandingan mereka. Tuan Miao tahu bahwa Chen Ping bukanlah tandingan 5 pahlawan Nanfang. Bagaimana mungkin Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6, mampu menghadapi 5 orang di puncak alam kesengsaraan. Miao Lao, aku akan membereskan masalah ini hari ini, kamu tidak perlu takut. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya, dan lengan bos 5 pahlawan langsung patah. Ah, bunuh dia, bunuh dia. Bos dari 5 pahlawan meraung. Ketika beberapa orang melihat ini, mereka bergegas menuju Chen Ping bersama-sama. 5 guru di puncak alam kesengsaraan, dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan Biksu Mahayana yang baru dipromosikan pun tidak akan berani menghadapi mereka secara langsung. Tapi Chen Ping tidak memiliki rasa takut sedikit pun, aura di tubuhnya meledak seketika, dan ada angin kencang di sekelilingnya. Semua orang tercengang. Seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan akan melawan 5 pembudidaya puncak di alam kesengsaraan. Apakah ini lelucon? Tapi melihat tingkah Chen Ping, sepertinya dia tidak bercanda. Melihat kedua belah pihak berada di ambang pertengkaran, dia tiba-tiba berteriak dengan dingin, berhenti, ayo kita lakukan di Pulau Dewa Pengobatan. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Beberapa sosok datang dengan cepat, dan kemudian jatuh di antara Chen Ping dan 5 pahlawan Nanfang. Apakah kalian berlima tidak tahu aturannya? Kalian berani meledak dan bertengkar hebat. Apakah kalian akan menghancurkan seluruh jalan ini? Salah satu biksu penegak hukum berpakaian hijau berkata dengan dingin kepada 5 pahlawan Nanfang.
Diakon, perlu diketahui bahwa anak ini yang mengambil tindakan pertama dan mematahkan lengan saya, jadi kami terpaksa mengambil tindakan. Bos dari 5 pahlawan mengangkat lengannya yang dicubit oleh Chen Ping dan berkata,